Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Cahyati Apriani dari SD Negeri Ciwalen 03. Bersama saya Siti Rohmah berasal dari SDN Ciwalen 01. Bersama saya Airlina dari SD Negeri Daya Luhur 06. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Tak lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan itu balik. Pertanyaan pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi atau dikembangkan oleh saya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coachee mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, atau coachee tersebut mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, begitu ya Bu. Mudah-mudahan berhasil ya. Demikian ya Bu, pra-observasinya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching terhadap coachee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Ibu, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu sering melamun dan terlihat resah. Apa ada masalah? Coba diceritakan saja Ibu, mungkin saya bisa membantu. Maaf Ibu, saya sungkan bercerita dengan Ibu sebenarnya. Ibu tidak perlu sungkan, insya Allah saya memiliki waktu luang untuk mendengarkan segala keresahan Ibu. Begini Bu, saya ini memiliki beberapa masalah. Di antaranya, saya ini adalah guru mata pelajaran PAI ya Bu. Ya. Namun kemarin Bapak Kepala Sekolah menyuruh saya untuk menjadi wali kelas 1 Bu. Wah, berarti tugas Ibu double ya? Iya betul Ya. Bu. Nah, nanti setelah Ibu menceritakan permasalahan yang Ibu harapkan atau tujuan dari pertemuan kita hari ini apa?
Saya menginginkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi hari ini, Bu. Iya, baik. Nah, kalau Ibu bisa bayangkan dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut terkait tadi tugas yang double, itu Ibu berada pada skala yang mana? Sekarang saya masih pada skala 5, Bu. Iya, berarti setelah Ibu ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas yang double, tanggapan Ibu bagaimana terhadap hal tersebut? Yang pertama, mungkin saya ini berhubungan dengan profesi ya, Bu. Karena ini sudah menjadi profesi saya, jadi saya ya harus menerimanya, Bu. Iya. Kemudian bagaimana cara Ibu membagi waktu dalam melakukan 2 kegiatan yang double tersebut? Mungkin nanti saya akan memindahkan jadwal pelajaran saya, Bu. Yang ngapal PAI itu di bagian siang. Dan yang kelas 1 mungkin saya akan masuk pagi, Bu. Wah, itu berarti sudah dilaksanakan ya, Bu. Nah, kemudian setelah Ibu melakukan itu, hasilnya seperti apa? Yang pertama, anak-anak memang sedikit ada beban, Bu. Namun setelah itu saya mencoba dan terus mencoba, Bu. Tapi anak-anak sekarang sudah terbiasa mungkin, Bu. Ya, berarti sudah berjalan ya, Bu. Nah, kemudian tadi setelah kita bercerita terkait permasalahan Ibu kepada saya, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sih, Bu, sekarang perasaan saya sudah mulai tenang, mulai enak, dan tidak ada lagi masalah yang selalu dipikirkan oleh saya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa masih ada keresahan-keresahan yang dirasakan oleh Ibu? Mungkin saya masih memikirkan satu lagi, Bu. Ya. Jadi di sini saya takutnya, Bu, ada kebentrokan dengan masalah satu lagi. Saya itu mengikuti PPG, Bu. Nah, ini kan ada permasalahan yang baru. Jadi rencana Ibu selanjutnya bagaimana? Di sini saya akan pertama itu menghubungi kepala sekolah dulu, Bu, Ya. untuk konfirmasi bahwa saya ini mengikuti PPG. Apa masih ada rencana lain yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan yang padat ini? Saya kedepannya akan membagi-bagi waktu lagi, Bu, agar saya ini semuanya bisa terhandle dan saya bisa mengikuti kegiatan dalam kegiatan PPG, kemudian sebagai guru PAI juga, dan bisa masuk ke kelas 1, Bu. Iya, dari rencana yang sudah tadi Ibu sebutkan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana itu? Komitmen saya yang pertama, saya akan mendisiplinkan waktu, Bu, agar saya ini bisa membagi-bagi waktu, Bu. Oh iya, nah kemudian adakah batasan atau target waktu dalam Ibu melaksanakan beberapa kegiatan ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar? Ya, Bu, saya akan sesegera mungkin dalam minggu-minggu ini untuk melaksanakannya, Bu. Iya, nah sekarang yang terakhir adalah dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen-komitmen tadi? Yang pertama, saya menginginkan dukungan dari rekan sejawat, Bu. Di antaranya teman-teman guru, agar kita bisa berkolaborasi ketika saya ada bentrok, teman saya itu bisa membantu saya, Bu. Wah, sudah luar biasa sekali ya Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang menjadi komitmen Ibu dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan. Ya, Bu. Nah, mudah-mudahan juga ini semua dapat dilewati dengan baik. Iya, Bu, baik. Ya, terima kasih Ibu. Kalau ada apa-apa lagi, Ibu tidak perlu sungkan. Ibu bisa datang ke sini, kita berbagi, kita bercerita bersama atas segala permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, Ibu, terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Baik, kalau sudah cukup, Ibu bisa melakukan kegiatan yang lainnya. Ya, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya bersama Bu Siti Rohmah? Iya Ibu, alhamdulillah sudah. Sebelum penutup, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya Ibu, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian saya juga menerangkan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan kemudian menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Menurut saya tadi, sebagai observer, proses coaching yang sudah dilakukan antara Ibu dan Ibu Siti Rohmah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga ia mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Potensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah cara agar lebih memahami lagi mengenai alur Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan praktik coaching dengan lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Ibu, amin. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Nah Ibu, nanti Ibu akan melaksanakan praktik coaching. Sebelum Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang akan kita diskusikan terlebih dahulu. Nah, pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan hari ini. Nanti Ibu sebagai coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah proses coaching yang dilakukan sudah menggunakan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Dan juga nanti akan saya amati apakah coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Tak lupa juga nanti pada praktik coaching akan disesuaikan dengan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yang pertama present Bu, kehadiran penuh. Yang selanjutnya mendengarkan aktif. Dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi-kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi atau ingin dikembangkan oleh Ibu? Baik, kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan oleh saya diantaranya mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya Ibu, nah sekarang yang terakhir, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang tadi diinginkan? Indikator dari
ketercapaian itu di sini saya menginginkan Koci menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahannya itu, Bu. Iya, baik Ibu. Demikian percakapan pra-observasi kita. Selanjutnya silahkan Ibu melakukan praktik coaching dengan Koci. Sekian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Ibu, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas. Waktu tadi melakukan supervisi, nah pengawas sekolah itu mungkin merasa tersinggung loh Bu, karena saya tadi mengajar itu tanpa buku teks, makanya beliau itu laporan ke kepala sekolah. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya saya itu sudah terbiasa loh Bu mengajar tanpa buku teks, karena memang materi itu saya kuasai. Karena kalau misalkan besok saya mau mengajar, hari ini saya tuh mempersiapkan dari RPP dan media pembelajaran yang dibutuhkan untuk hari esok itu saya persiapkan, dan buku teksnya itu kan saya baca dulu. Makanya pas bagian mengajar saya tuh tidak menggunakan buku teks. Begitu. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya tuh merasa lebih bebas loh Bu. Jadi sebagai bentuk implementasi Merdeka Mengajar gitu. Jadi bebaslah, tidak terpaku. Baik. Sekarang kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa ya? Ya karena dikarenakan itu ya Bu, di kelas saya itu udah terpasang jalur internet, makanya saya itu menggunakan inovasi terbaru untuk saat ini. Jadi saya menggunakan media internet semacam YouTube, artikel ilmiah, dan video pembelajaran yang bisa langsung dilihat gitu dari layar infokus. Baik. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid itu, apa bagaimana Bu? Kalau dipikir-pikir sih tidak menghambat loh Bu sama eksplorasi murid, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam materi pembelajaran gitu loh Bu. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, justru semakin baik loh Bu. Iya Bu. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa sama pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung ya Bu dengan pengawas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut gitu loh Bu. Baik. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas, Bu? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar itu banyak yang menggunakan sumber belajar, diantaranya buku teks yang beliau singgung tadi ya Bu. Kemudian internet itu sudah pasti karena inovasi pembelajaran terkini, kemudian video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka Bu. Baik. Sekarang saya setuju sekali dengan rencana Ibu ya. Mudah-mudahan rencana itu bisa berhasil Bu. Amin. Sekarang saya mau bertanya kepada Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen ya Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan
merdeka mengajar, dan saya akan membuat murid-murid itu senang dalam pembelajaran, misal diselingi dengan ice breaking ya gitu, agar anak itu mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dari saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan kita Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Kalau begitu, terima kasih Bu atas ketersediaan waktunya. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu tadi sudah melakukan praktik coaching ya dengan Ibu Airlina. Nah, sebelum penutup, pada kesempatan kali ini kembali saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Nah, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik, di sini coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Ibu. Kemudian menerapkan tujuan serta identifikasi dan rencana aksi juga tanggung jawab Ibu. Kemudian alur tirta tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya Bu. Iya Ibu, menurut saya tadi sebagai observer atau supervisor, proses coaching yang telah Ibu laksanakan antara Ibu dengan Ibu Airlina sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga tadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach mampu dengan sendirinya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, adapun pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik, potensi yang ingin saya kembangkan adalah cara agar lebih memahami lagi alur tirta Bu. Kemudian nantinya juga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan praktik coaching dengan lebih baik lagi. Nah Ibu, demikian pasca observasi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita tentunya. Ya, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya sehat Ibu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini Bu. Kemudian pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Tak lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama adalah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 ya Bu. Yang pertama presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif.
Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang secara spesifik ya Bu, saya akan mengembangkan itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Pertanyaan terakhir ya Bu, Ya. bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Saya ingin Koci menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Baik, demikian ya Bu, observasi yang telah dilakukan. Silahkan Ibu melakukan proses coaching terhadap Koci. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ica, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Alhamdulillah Ibu. Loh Bu, saya amati akhir-akhir ini kok Ibu sepertinya sangat letih gitu dan banyak melamun gitu dan kelihatannya itu nggak semangat. Kalau boleh tahu ya mungkin Ibu punya permasalahan atau gimana? Mungkin saya bisa membantu Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ada sedikit keresahan Ibu, cuman saya bingung mau menceritakan kepada Ibu, takutnya mengganggu waktu Ibu. Tidak, santai saja Bu. Kalau sekedar untuk bercerita saya juga insya Allah ya mungkin bisa mendapatkan solusinya ya Bu kalau memang ada masalah. Jadi permasalahan apa Ibu? Mungkin bisa diceritakan Bu? Ya, alhamdulillah kalau Ibu memiliki waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Nah sebenarnya ini bukan permasalahan ya Bu, tapi lebih ke saya dibebankan atau diberi amanah oleh Ketua Dharma Wanita untuk menjadi perwakilan dalam lomba mendongeng tingkat kabupaten. Padahal sebelumnya saya belum pernah mendongeng atau bahkan menulis dongeng itu sendiri. Makanya saya sedikit kebingungan Ibu. Oh dongeng ya Bu. Jadi kalau kita sekarang ngobrol ya Bu, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan ini? Ya saya harap setelah nanti kita atau saya bercerita kepada Ibu, saya dapat mendapatkan solusi, kemudian keresahan-keresahan atau ketidaknyamanan atas permasalahan yang saya hadapi itu dapat teratasi. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Ya Ibu, sejujurnya untuk posisi saya sekarang dalam menghadapi permasalahan ini masih di posisi 5 Ibu. Masih sedang-sedang saja ya Bu. Betul sekali. Tadi permasalahannya dongeng ya Bu. Iya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu setelah ditunjuk untuk mengikuti lomba tersebut? Tanggapan saya pada waktu itu jujur saya menerimanya. Saya berkata saya akan mencoba meskipun saya belum pernah, tetapi saya akan berusaha dan belajar dalam mempersiapkan lomba tersebut. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam lomba tersebut, mungkin dalam persiapan lombanya? Nah karena ini kali pertama atau pengalaman pertama saya, maka yang saya lakukan adalah mencari dari sumber-sumber informasi online, baik dari Google maupun YouTube. Saya mencari video referensi terkait dari mendongeng tersebut. Oh, kalau dengar-dengar Ibu tuh sekarang lagi melakukan CGP ya Bu? Iya Ibu. Nah, bagaimana itu Bu membagi waktunya? Nah kebetulan memang kegiatannya berbarengan Ibu, tetapi saya berusaha membagi dua kegiatan ini agar dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Jadi kalau misalkan pada pagi sampai siang saya mempersiapkan dongeng atau mencari sumber informasi. Nah dari siang sampai sore saya melakukan kegiatan guru penggerak.
Jadi kalau saya simpulkan itu, kalau CGP itu tanggung jawab ya Bu, kita sebagai Iya. pendidik, dan dongeng itu amanah juga ya Bu. Iya Ibu, jadi dua-duanya sama-sama penting. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu, mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah bercerita, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, perasaan saya menjadi lebih tenang Ibu. Tadinya ini saya pendam sendiri. Saya tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain karena saya merasa belum mampu dan belum melakukan usaha apapun dalam melaksanakan amanah yang telah dibebankan kepada saya terkait mendongeng tadi. Lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Ya, rencana saya karena ini pengalaman pertama, tentunya banyak hal yang harus saya pelajari Ibu. Tadi memang saya sudah mencari dari informasi online, tapi saya rasa masih banyak hal-hal yang belum dapat saya temukan jawabannya pada informasi online tersebut. Jadi rencananya itu saya harus mencari beliau yang senior di wilayah kita ini di Dayluhur yang sekiranya sudah pernah atau lebih berpengalaman dalam kegiatan mendongeng, baik itu dari menulis naskah ataupun dari melakukan praktik dongeng itu sendiri. Oh, itu rencana yang bagus ya Bu. Nah, dari beberapa rencana tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan dan waktunya Bu? Komitmen saya dalam melaksanakan kegiatan tadi, selain saya belajar dan terus belajar, baik itu dari informasi online maupun dari beliau yang lebih senior, saya juga akan melaksanakannya dari mulai menulis naskah mungkin ya Bu. Saya juga harus mulai belajar bagaimana cara mendongeng, baik itu dari perubahan suara, mendalami karakter, dan saya juga masuk dalam cerita atau dongeng tersebut. Karena benar-benar Bu, saya belum pernah sama sekali melakukan dongeng. Untuk targetnya itu Ibu, karena kegiatannya akan dilaksanakan beberapa minggu lagi, sudah mepet. Jadi dari sekarang saya harus sudah mempersiapkan sehingga nanti pada saat pelaksanaan atau deadline terakhir lomba, saya dapat mengunggahnya sesuai dengan aturan dari lomba tersebut. Mendengar ceritanya kok saya ikut capek ya Bu. Ternyata memang semuanya harus kita lakukan, harus kita lalui. Mudah-mudahan ya Bu, semuanya berjalan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama coaching. Nah, sebelum menutup, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching tadi bersama Bu Cahyati ya Bu, dengan alur tirta, menerangkan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Ya. Selanjutnya menyampaikan catatan hasil observasi ya Bu. Menurut saya, tadi sebagai observer proses coaching yang sudah dilakukan antara Ibu Airlina dan Ibu Cahyati sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga ia mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Potensi yang saya ingin kembangkan ya Bu adalah cara agar lebih memahami lagi alur tirta sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi.
Ya, baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu. Ya, baik Bu, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi